Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-100 dari surah An-Nisa, yaitu masih lagi tentang hijrah, yang sebelum ini juga menerangkan tentang hijrah. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak ada kerugian apabila berhijrah. Jadi jangan merasa rugi meninggalkan harta benda yang selama ini telah dikumpulkan di kampung halaman, atau meninggalkan ahli keluarga yang sangat dicintai. Tidak rugi. Apa sebab? Sebab ada yang lebih baik sebagai penggantinya. Yakin bahwasanya dengan berhijrah akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dapat sampai ke bumi yang dituju, ada kebaikannya. Tidak sampai pun, kalau meninggal dalam perjalanan pun juga ada kebaikannya. Maka tidak akan merugi orang yang berhijrah. Nah, dengan penjelasan dan pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang beriman berkeinginan untuk berhijrah. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini, yaitu hendaknya orang-orang beriman itu memiliki keinginan untuk berhijrah. Kecuali, nah dalam ayat sebelum ini disebutkan kecuali memang memiliki uzur untuk tidak berhijrah. Umpamanya sudah tua, umpamanya, atau dari kalangan wanita, atau masih kecil lagi karena kanak-kanak belum dewasa. Nah, mereka ini dalam ayat sebelum ini adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikecualikan. Pada masa Rasulullah dahulu, hijrah itu sebagai satu kewajiban. Apa sebab? Sebab dengan berhijrah akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Inilah ayat yang akan kita pelajari dan kaitannya dengan ayat yang sebelum ini. Sebelum kita pergi ke tafsir ayat, kita akan terlebih dahulu membacanya. Mudah-mudahan akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca, dan mudah-mudahan pahala itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan, yaitu berupa kemudahan di dalam memahami kandungan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a
Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah berfirman, wa man yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, niscaya ia akan mendapatkan di bumi, maknanya di bumi tempat ia berhijrah, yaitu yang menjadi tujuannya dalam berhijrah, muraghaman katsira, yaitu tempat hijrah yang luas, yang lebih menyenangkan, wasa'ah, dan juga akan mendapatkan rezeki yang banyak, menjadi lapang rezekinya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian kematian menimpanya. Kalau tadi sampai ke tujuan, sampai ke bumi yang ia tuju dalam berhijrah. Kalau yang kedua ini belum lagi sampai ke bumi yang dituju, sudah meninggal dunia dalam perjalanan. Bagaimana? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sesungguhnya sungguh telah disediakan untuknya pahala di sisi Allah. Jadi tak sia-sia juga meskipun meninggal dunia dalam perjalanan. Wa kana Allah, dan adalah Allah Ghafurar Rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ulang dari awal ayat, setelah itu kita berikan tafsir ringkas, setelah itu kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapatkan di bumi yang ia tuju dalam hijrah itu, kawasan atau tanah yang luas sekali, yang akan menyenangkannya untuk berdiam, dan ia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya bermaksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, maka sesungguhnya telah ditetapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ringkasan ayat. Ayat ini menerangkan tentang dua kemungkinan orang yang berhijrah, dan di atas kemungkinan yang mana dari yang dua tersebut orang yang berhijrah itu mendapatkan kebaikan. Kemungkinan yang pertama, sampai ke tujuan dalam berhijrah, di bumi yang dituju, mendapat kebaikan. Kebaikannya adalah di bumi tersebut mendapatkan keamanan, kemudian mendapatkan rezeki yang luas. Kemungkinan yang kedua, tak sampai di bumi yang dituju, karena jarak antara Mekah Madinah itu cukup jauh. Sekarang saja kalau naik bus saja 5 jam perjalanan. Apalagi kalau dahulu bukan naik bus, meredah padang pasir yang panas. Kalau siang panas terik matahari, kalau dingin sejuk sekali, dingin sekali. Kemudian belum lagi ada binatang buas, maka tantangannya sangat berat sekali. Apabila kemungkinan yang kedua, kematian menimpanya di dalam perjalanan, itu pun juga mendapatkan kebaikan, yaitu Allah sediakan untuknya pahala. Kalau disebut pahala, bermakna ia akan mendapatkan balasan kebaikan nanti setelah kematian. Kemudian di penghujung ayat Allah menyebutkan bahwasanya orang yang berhijrah pada kemungkinan pertama atau pada kemungkinan kedua,
sampai ke negeri yang dituju atau tidak sampai ke negeri yang ketuju, kalau sudah berhijrah bermakna telah membuktikan diri sebagai orang beriman kepada Allah, maka layaklah untuknya surga. Allah akan berikan ampunan kepadanya, Allah akan berikan rahmat kepadanya, Allah akan berikan ampunan kepadanya dari sisinya Ghafur, dan Allah akan memberikan rahmat kepadanya dari sisinya Rahim. Ampunan dan rahmat Allah adalah yang melayakkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Inilah dia tafsir ringkas dari ayat yang kita pelajari ini, yaitu hijrah yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sekarang telah diluaskan makna berhijrah, bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi berpindah dari satu sikap ke sikap yang lain, sikap yang buruk ke sikap yang baik, sifat yang tercela kepada sifat yang terpuji, dari kumpulan orang-orang yang tidak baik ke kumpulan orang-orang yang mulia, dan seterusnya. Tetapi karena ayat ini berkaitan dengan hijrah yang berhubungan dengan tempat, kita akan menafsirkannya sesuai dengan kandungan ayat, yaitu berhijrah yang kaitannya dengan tempat. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyampaikan ayat ini bentuknya adalah syartiyah. Apa makna syartiyah ini? Syartiyah ini maknanya ada syarat, ada jawab syarat. Umpamanya, contoh yang mudah, syarat untuk lulus dalam ujian belajar sungguh-sungguh. Siapa yang belajar sungguh-sungguh niscaya akan lulus dalam ujian. Apa syarat untuk lulus dalam ujian? Belajar sungguh-sungguh. Tak belajar sungguh-sungguh, tak lulus. Jadi penentu kelulusan belajar sungguh-sungguh. Begitu juga dalam ayat ini. Ada kebaikan yang Allah sediakan, tetapi syarat untuk mendapatkan kebaikan tersebut adalah berhijrah. Mau berhijrah, ada kebaikan. Tak berhijrah, tidak ada kebaikan. Ini namanya syartiyah. Nah, apabila Allah menyebut syartiyah di dalam Al-Quran, penyampaian dalam bentuk syartiyah, maka jawab syarat itu ia adalah janji dari Allah. Dan Allah pula tidak akan mengingkari janjinya. Maknanya setiap orang yang berhijrah pasti akan mendapatkan balasan dari hijrahnya itu, tidak akan disia-siakan. Apabila Allah menyebutkan kebaikan yang banyak, keluasan rezeki, dia pasti akan mendapatkan kenyamanan hidup, ketenangan hidup, kebaikan yang banyak, rezeki yang luas, dan lain sebagainya. Kemudian nanti di dalam surga, kemudian nanti ia di akhirat dimasukkan ke dalam surga, pasti. Karena ayat ini berbentuk syartiyah. Ada perkataan yang digunakan untuk syarat di sini, yaitu man, wa man yuhajir. Karena syartiyah, man ini masuk ke dua fi'il mudhari, dan kedua-duanya itu dijazamkannya, yaitu man yuhajir, sukun, bukan yuhajiru, tapi yuhajir. Kemudian setelah itu yang kedua yajid, kedua-duanya sukun. Yuhajir, rohnya sukun, fi sabilillah, yajid sukun juga. Ini yang belajar bahasa Arab. Maknanya man ini masuk kepada dua fi'il yang kedua-duanya itu disukunkannya, karena ayat ini berbentuk syartiyah. Syartiyah maknanya penuhi syarat, maka akan dapat apa yang dijanjikan di dalam ayat, yaitu yang dijanjikan kalau memenuhi syarat, yaitu berjihad, berhijrah di jalan Allah, maka janji Allah adalah kebaikan yang banyak. Ayat ini berbentuk syartiyah, berbentuk syarat dan jawab syarat, dan ada dua syartiyah di dalam ayat ini. Pertama, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wa may, ada satu lagi, man
Wa may yakhruj min baitihi muhajiran, hingga ke akhir ayat. Apabila disebut dua di sini, bermakna setelah kita lihat rupanya ada dua kemungkinan dalam berhijrah. Kemungkinan yang pertama, ada yang berhijrah selamat sampai ke tempat. Ini kemungkinan pertama. Selamat sampai ke tempat, mendapat kebaikan. Kemungkinan yang kedua, berhijrah tak sampai ke tujuan, di dalam perjalanan meninggal dunia, pun juga mendapatkan kebaikan. Jadi kedua kemungkinan ini disebut oleh Allah. Mengapa kedua kemungkinan ini disebut? Ini adalah untuk menenangkan jiwa orang yang berhijrah. Apa sebab? Sebab apabila seseorang itu berhijrah, meninggalkan kampung halaman, yang kampung yang ditinggalkannya itu jauh berbanding dengan kampung yang akan ia tuju, maka banyak kemungkinan itu bermain di kepalanya. Apa kemungkinan yang bermain di kepalanya? Tempat yang baru itu belum dia ketahui lagi. Mungkin dia belum pernah sampai ke situ. Bagaimana keadaan saya di sana nanti? Ini bermain di kepalanya. Bisa tak saya hidup di tempat yang baru itu seperti yang saya lalui selama ini di sini? Bermain. Ini bisa menjadi pintu gerbang bagi syaitan untuk menahannya sehingga tidak pergi berhijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, sampai saja di sana, kalau selamat sampai di sana, dapat kebaikan yang banyak. Hilanglah yang bermain di kepala itu. Akhirnya dia menjadi yakin dan sungguh-sungguh dalam berhijrah. Jadi ayat ini memperhatikan suasana kejiwaan orang-orang beriman dalam berhijrah. Ini hebatnya ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran bukan hanya sekedar menyampaikan kewajiban, enggak, tapi memperhatikan juga kejiwaan orang-orang yang diberi beban dengan berhijrah itu. Jadi hijrah ini adalah sebagai perintah Allah dan ia merupakan beban. Maka membuat orang yang kurang iman menjadi gelisah dan banyak perkara yang ia fikirkan. Kalau orang yang kuat imannya, cepat sekali dia untuk berhijrah, karena imannya itu yang membuat ia menjadi yakin dan sungguh-sungguh. Jadi ayat ini ayat motivasi supaya seseorang itu jangan ragu-ragu di dalam berhijrah. Dalam dua kemungkinan ini, maka apapun yang berlaku, kemungkinan yang pertamakah berlaku atau kemungkinan yang kedua berlaku, tak peduli. Apa sebab? Kemungkinan yang manapun yang berlaku akan mendapatkan kebaikan. Kemungkinan yang kedua adalah mati di pertengahan jalan. Ini lama ini sampai ke Madinah. Biasanya sampai ke Madinah itu sampai 14 hari baru sampai ke Madinah. Berjalan capek, istirahat. Berjalan lagi capek, istirahat. Kalau turun gunung, lajulah sedikit. Tapi kalau naik gunung, perlahan sekali. Kemudian belum lagi di padang pasir itu panas saja, dan air yang dibawa sedikit, makanan yang dibawa sedikit. Sebab kalau banyak betul makanan dibawa, maka tak mampu pula untuk membawanya. Maka cukup-cukup saja. Maka kegelisahan, pasti ada kerisauan. Nah, Allah Subhanahu wa taala andaikan mati pun disebabkan karena kelaparan umpamanya, atau mati karena umpamanya pernah berlaku, yaitu ada yang pergi ke Madinah, keluar dari rumahnya, dalam perjalanan itu ia meninggal dunia karena dia sudah tua. Baru sampai di Tan'im saja ini disebutkan dalam sebab turun ayat. Baru sampai di Tan'im, belum jauh lagi, sudah meninggal dunia. Maka turun ayat ini menerangkan ia dapat pahalanya telah disediakan di sisi Allah. Termana dia beruntung, sebab dia akan mendapatkan balasan kebaikan setelah kematian selama-lamanya.
Andaikan dia berdiam di rumahnya saja, dia tak dapat pahala tersebut. Keluar saja, dia dapat pahala tersebut. Nah, jadi dalam kemungkinan yang mana saja, ia dapat pahala. Bahkan ada lagi satu kejadian, yaitu ia mau pergi berhijrah ke Habasyah. Ini ada hijrah pertama dahulu ke Habasyah, ke Afrika. Dalam perjalanan ia digigit ular, kemudian meninggal dunia, yaitu Khalid bin Hizam, meninggal dunia dalam perjalanan karena ular bisa saja tiba-tiba saja dia datang. Umpamanya di padang pasir itu ada juga rumput-rumputan, kemudian datang menerkam, mati pun juga tidak sia-sia, meskipun belum sampai lagi ke bumi yang dituju. Apa sebab? Sebab pahala telah Allah sediakan di sisinya. Nah, ini dua kemungkinan. Jadi dua kemungkinan ini untuk menyelesaikan mungkin ada perkara yang bermain di benak manusia, di hati manusia, sehingga mendatangkan kerisauan di dalam berhijrah. Inilah tentang bentuk penyampaian, yaitu syartiyah, yang ianya merupakan janji dari Allah. Dan barang siapa yang berhijrah, sudah kita terangkan sebelum ini, berhijrah maknanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang baru, karena menegakkan agama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Mengapa ditambah kata fi sabilillah di sini? Sebabnya di sana ada orang yang berhijrah tidak di jalan Allah. Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan ada orang yang berhijrah karena wanita yang ingin dia kawini, karena dunia yang ingin dia dapatkan. Nah, sebelum Rasulullah menyebut tentang hijrah, ada yang karena wanita, ada yang karena dunia, Rasulullah menyebut terlebih dahulu hijrah, bukan hijrah tetapi secara umum, amalan atau perbuatan itu bergantung kepada niat. Termasuk hijrah. Hijrah itu bergantung pada niat. Kalau niatnya di jalan Allah, dapat pahala. Tapi kalau niatnya karena wanita, karena dunia, tak dapat pahala. Wanita dapat. Sampai di Madinah jumpa dia, mungkin dia langsung menikah dengan wanita tersebut. Tapi dapat pahala? Tidak. Dunia dapat, akhirat tidak. Tapi kalau mau karena Allah dan Rasul, maka dapat pahala. Meskipun sampai di Madinah, rupanya wanita yang mau dikawini sudah dikawini orang terlebih dahulu. Kecewa? Tidak akan kecewa. Apa sebab? Sebab berhijrah bukan karena wanita tersebut atau meninggal dunia. Jangan sedih. Apa sebab? Sebab berhijrah di jalan Allah dapat pahala. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Apabila niatnya benar, amalan diterima. Apabila niat salah, amalan tidak diterima. Sia-sia saja. Sama seperti kita mengaji ini. Apabila kita mengaji ini niatnya ikhlas karena Allah, dapat pahala. Tapi karena dunia umpamanya ingin dipuji oleh orang, maka tak dapat pahala, sia-sia saja. Sama dengan puasa, karena Allah dapat pahala. Tapi kalau tidak karena Allah, hanya dapat lapar dan dahaga saja. Maka Allah menyebutkan hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka sampailah hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Maknanya diterima dan akan dapat pahala. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau hijrahnya itu adalah karena dunia yang ingin dia dapatkan ataupun wanita yang ingin ia kawini, maka dapatlah seperti yang ia inginkan. Dunia dapat, wanita pun dapat. Tapi pahala tak dapat.
Jadi ketika disebut di sini kata fi sabilillah, berarti memberikan penekanan, pastikan dalam berhijrah itu niatnya adalah benar, yaitu di jalan Allah. Ini ayat ini kaitan dengan hijrah. Maka kita bawalah kepada seluruh perbuatan kita, pastikan karena Allah. Berumah tangga karena Allah. Membesarkan dan mendidik anak karena Allah. Mencari rezeki karena Allah, apapun karena Allah dapat pahala. Kalau tidak, sia-sia, hanya sebatas dunia itu saja, habislah, tak akan mendapatkan kebaikan apa-apa. Jadi di sini ada penekanan. Yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Yajid ini adalah jawab dari syarat tadi. Apabila telah menjalankan syarat, memenuhi syarat, yaitu dengan berhijrah, yajid, niscaya akan mendapatkan. Apa yang akan dia dapatkan? Fil ardi ini di bumi yang ia tuju. Kalau dahulu hijrah dari Mekah ke Madinah, bumi yang dituju sebagai tujuan adalah Madinah, maka ia akan mendapatkan di Madinah muraghaman katsiran. Apa makna muraghaman? Muraghaman dari kata raghima. Muraghaman, ada di antara ulama menyebut makna muraghaman di sini adalah diambil dari kata ar-ragham. Ar-ragham itu maknanya adalah at-turab. At-turab itu maknanya tanah. Jadi muraghaman ini kaitannya dengan tempat, dengan tanah. Muraghaman katsiran banyak, tanah yang banyak. Artinya dia akan dapat nanti wilayah yang luas. Kalau dahulu hanya beberapa saja lebar dan luas wilayah yang didiami di Mekah, maka sekarang di Madinah akan dapat lebih luas dari itu. Lebarnya lebih lebar, panjangnya lebih panjang. Lebih luas bumi yang akan ditempati. Itu makna pertama, dibawa kepada tempat. Ada lagi makna kedua, yaitu ulama tafsir kita menerangkan makna muraghaman di sini tadi kaitannya dengan tanah. Makna muraghaman di sini adalah membuat musuh itu jatuh ke tanah. Nah, ini makna kedua. Siapa musuh? Musuh adalah kafir Quraisy yang menguasai kota Mekah. Nah, kafir Quraisy tak suka umat Islam itu pergi berhijrah. Apalagi kalau umat Islam itu membawa harta benda, tak boleh. Maka kalau mau berhijrah juga, kalau kafir Quraisy tak mampu menghalang, maka kafir Quraisy minta supaya semua harta benda ditinggalkan. Yang dibawa hanyalah baju yang di badan itu saja. Seperti Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya, harta bendanya banyak. Kemudian dia pergi berhijrah, kemudian diketahui oleh kafir Quraisy memberikan pilihan kepadanya. Kalau berhijrah, tinggalkan semua harta benda. Kalau mau tetap memiliki harta benda, berdiam di Mekah, jangan berhijrah. Kalau kita disuruh pilih seperti itu, pilih yang mana? Tinggalkan semua harta. Rumah kita 3 tingkat ini. Kebun sawit 100 hektar ini. Ruko-ruko banyak. Lalu bagaimana? Berhijrah juga? Tinggalkan semua itu? Ini bukti seseorang itu beriman atau tidak, yaitu mampu tidak meninggalkan apa yang dicintai dari selain Allah dan Rasulnya. Maka kita jangan pandang biasa orang-orang yang berhijrah. Kaum muhajirin, mereka itu orang-orang yang luar biasa. Maka Allah memuji mereka, kaum muhajirin, yaitu orang yang mampu meninggalkan harta benda mereka. Berat kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya meskipun telah meninggalkan semua,
meninggalkan semua harta benda, karena itulah yang dikehendaki oleh kafir Quraisy, karena mereka dengki. Tetapi nanti apabila sampai di Madinah, dapat kembali harta benda itu, karena Allah menjanjikan muraghaman katsiran, lebih banyak dari apa yang ditinggalkan. Jadi kafir Quraisy pun mengetahui bahwasanya yang didapatkan di Madinah lebih banyak yang ditinggalkan di Mekah. Maka kafir Quraisy menjadi jatuh ke tanah, maknanya dipermalukan, dihinakan. Kamu menyangka, seakan-akan demikianlah, hei kafir Quraisy, kamu menyangka dengan kami pergi ke Madinah kami menjadi miskin? Tidak, bahkan kami menjadi lebih kaya lagi berbanding kami tinggal di Mekah bersama kamu. Maka menjadi terjatuhlah mereka ini. Bermakna muraghaman di sini menjadi terjatuh ke bumi, ke tanah, menerangkan bahwa menjadi hinalah mereka dengan kebaikan yang banyak yang didapatkan oleh orang yang berhijrah, karena ia mendapatkan muraghaman katsiran, di samping bumi yang luas, tetapi juga dapat menjatuh hinakan kafir Quraisy yang dengki kepada mereka. Ini makna muraghaman. Jadi sudah ada dua maknanya. Sekarang kita tambah satu lagi maknanya, yang ketiga, yaitu muraghaman katsiran. Makna yang ketiga adalah menjadi aman. Muraghaman di sini menjadi aman di bumi yang dituju dalam berhijrah. Kalau dahulu Madinah, di bumi Madinah menjadi aman. Apa sebab? Tak ada yang menguasai mereka, yang menindas mereka, yang menganiaya mereka, tak ada. Mereka menjadi aman. Bukan hanya menjadi aman, karena yang berkuasa di Madinah adalah Rasulullah, maka dapat membangunkan sistem Islam, syariat Islam. Maka semakin hari negara Islam itu menjadi semakin kuat. Apabila semakin hari semakin kuat, kemudian kafir Quraisy pula memerangi Rasulullah, maka Rasulullah pun memerangi mereka. Mereka keluar dari Mekah, Rasulullah pula keluar dari Madinah, bertemu di Badar, bertemu di Uhud. Kemudian mereka dapat dikalahkan, maka jatuhlah mereka ke tanah. Itu makna muraghaman yang ketiga, yaitu jatuh ke tanah mereka karena kalah. Muraghaman, karena muraghaman al-iltisaq bil turab, yaitu jatuh dan melekat di tanah. Kalah. Itu adalah buah dari berhijrah. Kalaulah, ini andaian saja, kalaulah Rasulullah tidak pergi berhijrah ke Madinah, dapat membangunkan kekuatan? Tidak. Dapat menaklukkan kembali kota Mekah? Tidak. Jadi berhijrah itu adalah untuk membangunkan kekuatan setelah kuat. Karena kalau masih di Mekah, bersembunyi-sembunyi di bawah tanah, dikejar-kejar, ditindas, tak dapat membangun kekuatan. Tapi dapat berkumpul di Madinah, kemudian Rasulullah memimpin dan memastikan umat Islam itu dalam satu kesatuan yang kokoh, kuat. Ini dapat membangunkan kekuatan, maka dapat kembali mengalahkan kafir di Mekah, dan dibuka kembali kota Mekah itu, dan umat Islam pun menguasainya. Ini makna muraghaman katsiran. Wasa'a, sa'ah maknanya luas. Ulama tafsir kebanyakannya memberikan pendapat makna luas di sini adalah rezeki yang luas, bermakna rezeki yang banyak. Awalnya ketika sampai di Madinah, Rasulullah melihat ini yang menguasai ekonomi Madinah ini adalah orang-orang Yahudi. 5 pasar di Madinah, kelima-limanya itu dikuasai oleh orang Yahudi. Kemudian Rasulullah membeli satu tapak tanah, yaitu satu tanah yang kosong. Kemudian Rasulullah jadikan pasar. Umat Islam pun berdagang di situ. Kemudian pasar ini pun tumbuh, orang pun ramai datang. Kemudian pasar orang-orang Yahudi ini menurun, orang tak ramai di sana. Kemudian orang-orang Yahudi ini pun kewalahan. Rasulullah beli pasar orang Yahudi itu satu-satu. Akhirnya ke semua pasar orang Yahudi itu dibeli oleh Rasulullah. Jadi ke semua pasar di Madinah itu dimiliki oleh umat Islam.
Akhirnya umat Islam menjadi kaya raya karena mendapatkan rezeki dari perdagangan. Dahulu di Mekah tak mampu berbuat demikian. Sekarang di Madinah dapat menguasai ekonomi Madinah. Ini namanya sa'ah. Ini namanya rezeki yang banyak. Tambah lagi di Madinah itu pula tempatnya tak sama dengan di Mekah. Di Mekah itu agak gersang, sementara di Madinah subur, kebun-kebun banyak. Kemudian karena subur, maka binatang ternak pun mudah untuk hidup. Jadi dari perdagangan, kemudian dari perkebunan, kemudian dari peternakan, tambah lagi pula dengan sistem Islam yang membawa kepada keredaan Allah, maka menjadi berkahlah bumi Madinah tersebut. Itu adalah sa'ah, yaitu rezeki yang luas, yang banyak dari sisi Allah. Berkat apa? Berkat berhijrah. Karena hijrah itu membuktikan iman. Seseorang apabila beriman kemudian dia buktikan iman, namanya bertakwa. Maka beriman bertakwa membawa kepada keberkatan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, kami akan turunkan keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi. Nah, ini yang Allah janjikan untuk bumi hijrah. Maka bumi Madinah itu disebut juga bumi hijrah, yaitu bumi yang ke situ umat Islam berhijrah. Kemudian itu tadi kemungkinan yang pertama, sampai ke Madinah dapat kebaikan. Kalau tak sampai ke Madinah, mati dalam perjalanan umpamanya, bagaimana? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat ini Allah menyebut dan barang siapa keluar dari rumahnya muhajiran. Allah tak langsung menyebut wa may yuhajir seperti yang di atas. Yang di atas kan wa may yuhajir, barang siapa yang berhijrah. Di sini Allah menyebut barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah. Ini apa maknanya ini? Berbeda dengan yang sebelumnya. Maknanya adalah untuk ini Allah ingin menerangkan barang siapa yang keluar dari rumahnya, meskipun keluar baru sejengkal saja, baru sejengkal saja, meninggal dunia, meskipun sejengkal, belum lagi sampai ke tengah jalan sana, masih di depan rumah, tumbang, jatuh, meninggal dunia, maka dapat pahala. Maka kalau tak juga melangkah dari depan rumah itu, ini makna ayat lah. Sementara Allah telah menetapkan janji keluar saja dari rumah, sejengkal saja keluar dari rumah, tapi dengan niat berhijrah, maka Allah menyebut muhajiran, dengan maksud berhijrah. Sejengkal saja keluar dari rumah, meninggal dunia, dapat pahala. Sejengkal saja keluar dari rumah, kemudian tak keluar-keluar, padahal pahala sudah dijanjikan. Macam mana kita mau menyebut orang seperti ini? Memang orang tak punya niat kebaikan, tidak punya niat untuk melakukan kebaikan. Bermakna orang yang seperti ini orang yang telah mati hatinya, tak bisa lagi dihidupkan dengan dorongan dan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menyebut dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, sebagai berhijrah, dengan maksud berhijrah ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Yang kita sebut tadi berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah, Madinah itu tempat, tapi dalam ayat ini Allah tak menyebut tempat. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul yang disebut. Sebenarnya berhijrah kepada tempat, bukan kepada Allah. Ke tempat, bukan kepada Allah dan Rasul. Apa maksudnya ini? Maka ada di antara ulama tafsir memberikan penjelasan, yaitu
ila ridallah wa ridar rasul. Barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan keredaan Allah dan keredaan Rasul. Mengapa ayat ini seperti ini? Sebab kemungkinan yang kedua ini bukan menerangkan sampainya di tempat tersebut. Kemungkinan yang kedua ini untuk menerangkan ada saja niat berhijrah, kemudian membuktikannya meskipun hanya beberapa langkah, itu sudah cukup untuk mendapatkan redha Allah dan redha Rasul. Ya, berhijrah, keluar dari rumah. Jangan bertahan saja di rumah nengok televisi yang programnya tak ada makna ya. Ini berhijrah juga sekarang ini. Tapi tidaklah seperti pada masa Rasulullah dahulu berhijrah, yaitu tinggalkan rumah, tinggalkan tontonan yang ada di rumah. Karena itu yang menyibukkan kita selama ini. Habis waktu malam hanya untuk melihat TV yang tak ada makna itu. Maka keluarlah dari rumah, keluar. Apabila keluar dari rumah terjatuh di anak tangga itu, sudah dapat pahala dari sisi Allah. Karena barang siapa yang menuntut ilmu juga disebut fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sehinggalah ia kembali. Nah, itu untuk orang menuntut ilmu. Jadi berhijrah juga. Tapi banyak juga yang kakinya itu berat melangkah keluar. Dah capek tadi siang Ustaz, mau istirahat lah kami ni malam ni. Tak berhijrah. Maka berhijrah berat, tetapi balasannya pula besar. Al jazaa'u min jinsil amal. Berat, maka balasan besar. Ini kalau kita bawa ke diri kita sekarang lah. Tapi keluar rumah itu belum seberapa lagi. Kalau hanya ke Masjid Agung, berbanding dahulu keluar rumah ke Madinah. Madinah jauh itu, 5 jam naik bus. Kalau sekarang ni dari Pekanbaru ni naik bus 5 jam sampai mana ya? Sampai Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Sampai ke Bukit Tinggi kalau arah ke barat sana. Kalau arah ke timur sana sampai ke Dumai. Macam mana? Bersedia berjalan ke Dumai dengan jalan kaki? Ke Dumai jalan kaki? Tak ada yang menjawab. Ini untuk membayangkan betapa beratnya dahulu para sahabat berhijrah berbanding dengan apa yang kita buat hari ini, tak seberapa bandingnya. Dan mereka berhijrah karena Allah. Ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, untuk mendapatkan redha Allah dan Rasulnya. Ini menguatkan lagi hadis yang kita bacakan tadi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maknanya niatnya ikhlas karena Allah, maka ia pun akan mendapatkan pahala. Tsumma yudrikhul maut, kemudian kematian menimpanya. Artinya tak sampai dia ke bumi yang ia tuju dalam berhijrah, tak sampai Madinah, kemudian kematian menimpanya. Sia-sia? Tidak. Karena tujuannya dalam berhijrah bukan hanya untuk sampai di tempat yang dituju, tidak, sebagai menjalankan perintah Allah. Itu tujuannya. Mau sampai ke tujuan kah, tak sampai kah, itu bukan urusan. Pada masa Rasulullah dahulu, ada seorang yang sudah tua sekali, sudah lemah, sakit-sakitan. Tapi ketika mengetahui bahwasanya hijrah itu punya kelebihan, maka ia minta kepada anaknya, wahai anakku, saya ada uang ini. Uang ini adalah cukup untuk membawaku ke Madinah. Tolong bawa aku ke Madinah. Ini ada uang. Bagaimana caranya lah? Ngupah orang, dia tak bisa jalan lagi.
Jadi dia pergi berhijrah itu di atas tandu. Di atas tandu. Tapi belum lagi keluar Mekah dia sudah meninggal dunia. Maka turun ayat ini untuk menerangkan. Jadi sebab turun ayat ini banyak peristiwa. Banyak peristiwa yang berlaku. Bagaimana? Tetap mendapatkan pahala. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Faqad, qad di sini harfu tahqiq, maknanya sungguh, pasti. Waqa'a ajruhu 'ala Allah. Waqa'a telah tetap, telah disediakan. Ajruhu pahalanya. Kalau digunakan kata ajrun, sebenarnya maknanya bukan pahala. Dari sisi bahasa, ajrun ini maknanya upah. Ajrun itu upah. Kalau disebut upah kaitan dengan apa? Dengan kerja. Banyak kerja, banyak upah. Sedikit kerja, sedikit upah. Kaitan dengan kerja. Tak ada kerja, tak ada upah. Ketika Allah menyebut kata ajruhu, pahala, upah, bermakna ada kaitan dengan kerja. Apa pekerjaan yang disebut dalam ayat ini? Berhijrah. Karena berhijrah itu berat, maka upahnya pun banyak. Kemudian Allah menyebutkan upah itu upah yang istimewa. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, yaitu Allah sediakan upah itu di sisinya untuk diberikan kepadanya. Nanti ia akan dapatkan. Kapan? Setelah kematian, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Wa kana Allahu ghafuran rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ditutup ayat ini dengan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau ditutup ayat ini dengan dua nama Allah ini, Pengampun, Penyayang. Pengampun memberikan ampunan, penyayang memberikan kasih sayang, rahmat. Maka ampunan, rahmat ini adalah yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah menyampaikan bahwasanya bukan amal ibadah kita yang memasukkan kita ke dalam surga. Bukan sholat kita yang masukkan kita dalam surga. Bukan puasa kita yang masukkan kita dalam surga. Kemudian sahabat bertanya, begitu juga engkau ya Rasulullah? Bukan sholatmu yang memasukkanmu ke dalam surga? Tidak. Bukan amal ibadahku yang memasukkanku ke dalam surga. Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfirati wa rahmah. Kecuali Allah memberikan kepadaku ampunan dan rahmat. Apabila Allah berikan ampunan rahmat, maka masuklah aku ke dalam surga. Jadi jangan berbangga pula dengan solat kita, puasa kita, baca Quran kita. Bukan itu penentu untuk masuk dalam surga. Memang Allah memerintahkan amal-amal tersebut untuk kita lakukan, tapi itu bukan penentu. Yang menjadi penentu adalah dapat ampunan atau tidak, dapat rahmat atau tidak. Pertanyaannya, mengapa bukan amal kita yang menentukan kita masuk surga? Mengapa ampunan dan rahmat Allah yang menentukan kita masuk surga? Sebabnya adalah apabila amal kita yang membawa kita masuk ke dalam surga, yang menentukan kita masuk dalam surga, nanti di hari akhirat Allah itu akan di bawah perintah kita. Ya Allah, hamba dah salat, hamba dah puasa, hamba dah zakat. Karena amal hamba yang memasukkan hamba ke dalam surga, maka ya Allah masukkan hamba karena amal hamba tersebut ke dalam surga. Nah, jadi Allah akan menjadi yang diperintah nantinya. Sementara Allah adalah Maha Agung, Maha Mulia, tak akan mungkin diperintah. Jadi meskipun kamu wahai hambaku telah banyak salat, puasa, zakat, baca Quran dan amal-amal ibadah lainnya, tetapi tetap yang memasukkan kamu ke dalam surga adalah aku, dengan ampunan dan rahmat dariku. Akhirnya Allah adalah yang diharapkan. Di dunia diharapkan, di akhirat pun diharapkan. Di dunia diharapkan untuk mendapatkan kebaikan di dunia, di akhirat diharapkan juga, tetap diharapkan tempat bergantung, diharapkan untuk memberikan ampunan dan rahmat supaya dimasukkan kita ke dalam surga. Jadi ketika ghafuran rahiman disebut di penghujung ayat, bermakna ini adalah isyarat masuk ke dalam surga.
Artinya orang yang berhijrah itu meskipun dia meninggal dunia dalam perjalanan, tak sampai ke tujuan, maka ia nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah keberuntungan yang besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Dan tidaklah kesenangan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Surga menjadi tujuan. Jadi kalau surga menjadi tujuan dan akan didapatkan dengan berhijrah, maka tidak ada alasan untuk tidak berhijrah. Hanya orang yang tak mengerti saja yang tidak mau berhijrah. Kemudian ayat ini juga bisa dilanjutkan dengan amalan-amalan yang lain. Bahwasanya kalau dalam ayat ini disebutkan orang yang berhijrah meskipun belum sampai lagi ke bumi yang ia tuju, dia telah meninggal dunia dan dia akan mendapatkan pahala, maka sama juga. Kalau hari ini siapa yang pergi haji belum sampai ke tanah suci, kemudian dia sudah meninggal dunia dalam perjalanan, maka dia akan mendapat pahala hajinya itu meskipun dia belum pergi haji lagi. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Abu Ya'la ini seorang hafiz dalam bidang hadis. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Man kharaja hajan famata. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk pergi haji kemudian dia meninggal dunia, maka kutibalahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Maka ia akan mendapatkan pahala orang yang menunaikan haji sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kalau sampai hari kiamat berapa kali haji itu? Setiap tahun kan sekali kan? Dia terus dapat pahala. Jadi jangan saya udah umur 80 tahun, sudah sakit-sakit, tak mungkin lagi saya bisa tawaf, sa'i. Kalau saya mati macam mana? Ini dia. Selesaikan dengan ayat ini cepat. Karena ada yang berfikiran demikian. Allah percuma aja lah pergi haji. Kalau nanti meninggal dunia belum lagi wukuf di Arafah dan meninggal dunia. Karena yang menentukan haji itu sampai ke Arafah. Kalau saya meninggal dunia dalam bus menuju ke Batam saja macam mana? Keluar saja dari rumah, terjatuh di depan rumah, belum sampai lagi ke asrama haji, sudah jatuh di depan rumah, maka dapat pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji sampai hari kiamat. Tak juga ada keinginan mau berhaji? Itu. Ini ayat ini menyelesaikan. Disebut lagi umrah, yaitu wa man kharaja mu'tamiran famata kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menunaikan umrah kemudian dia mati belum lagi sampai, maka ia akan diberikan pahala orang yang berumrah sampai hari kiamat. Maka paling tidak ada niat umrah supaya dapat pahala. Kemudian ada satu lagi, ini penutup pengajian, yaitu ada pembahasan Rasulullah SAW suka tidak berdiam di Mekah? Suka sekali. Apa sebab? Sebab Mekah itu tanah suci. Di dekat Mekah ada Ka'bah, Masjidil Haram. Solat di situ lebih tinggi nilainya berbanding solat di Masjid Nabawi 100.000 kali. Tapi Rasulullah meninggal dunia di Madinah dan ingin dikuburkan di Madinah. Mengapa Rasulullah tak kembali ke Mekah? Kan kota Mekah sudah dibuka pada tahun 8 Hijriah.
Mengapa Rasulullah memilih untuk tinggal di Madinah? Karena Madinah itu negeri hijrah. Kemudian Rasulullah wafat di negeri hijrah. Bermakna Rasulullah wafat dalam keadaan masih lagi berhijrah. Kemudian menjadi kelebihan bagi Rasulullah. Kemudian kelebihannya banyak lagi, kelebihan-kelebihan yang lain, yaitu akan tetaplah negeri Madinah itu dikunjungi. Sebab orang datang ke Madinah adalah untuk mengunjungi Rasulullah di Madinah. Akhirnya akan termakmurkan pula Masjid Madinah, Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Jadi kaitan dengan hijrah, jangan risau meninggal di bumi mana saja. Apabila memang niat berhijrah, maka itu adalah kebaikan. Maka tidak akan rugi orang yang berhijrah, karena Allah telah menyediakan kelebihan bagi sesiapa yang berhijrah. Mudah-mudahan ayat ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.